Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, Ibu warahmatullahi. Diana. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami di sini ingin mempresentasikan eh, hasil diskusi kami mengenai konstruksi hukum di Indonesia, pengkajian hukum di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adi Tamabai Saputra, absen 24. Nama saya Istra Putranisa, absen 15. Saya Dudus Tuanugrahani, absen 18. Nama saya Rangga Muhammad Rashid, absen 20. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah sistem hukum di Indonesia, yang dimulai dari evolusi dari hukum adat ke adat hukum modern. Yang pertama, pengantar hukum Indonesia, sejarah dan pokok-pokok hukum Indonesia oleh Neni Sri Imaniati dan Panji Adam. Masa penjajahan Belanda, VOC, mereka melakukan perdagangan di Indonesia dengan hukum yang berlaku. Adalah hukum di atas kapal-kapal VOC disebut dengan hukum disiplin. VOC memasukkan aturan hukum disiplin yang mereka bawa kepada para pribumi. Aturan-aturan paksa tersebut dalam bidang perdagangan, tata hukum yang berlaku pada masa VOC merupakan aturan-aturan tidak tertulis dan tertulis yang berlaku bagi orang-orang pribumi, yaitu hukum adatnya masing-masing. Lalu yang kedua ada masa Besluitenregering. Pada masa ini Belanda menggunakan sistem pemerintahan monarki konstitusional. Raja berkuasa mutlak, namun kekuasaannya diatur dalam sebuah konstitusi. Tata hukum pada masa ini terdiri dari peraturan tertulis yang dimodifikasi dan tidak dimodifikasi, serta peraturan tertulis atau hukum adat yang khusus berlaku bagi orang bukan golongan. Lalu yang ketiga ada masa Regering Staatsgeling. Masa ini disebabkan perubahan sistem pemerintahan Belanda dari monarki konstitusional menjadi monarki parlementer. Perubahan ini mengakibatkan pengurangan kekuasaan raja serta kebijakan pemerintah dan sistem keuangan diterapkan melalui undang-undang. Selanjutnya, ada masa Indie-Stargeling. Bangsa Indonesia sudah membentuk undang-undang dan ikut menentukan nasib bangsanya sendiri. Berlaku tata hukum seperti di Hindia Belanda, yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis atau hukum adat, dan sifatnya masih pluralitas, terutama hukum perdata. Lalu, lalu selanjutnya ada masa pemerintahan Jepang. Pada masa ini, pelaksanaan tata pemerintah di Indonesia berpedoman pada undang-undang yang disebut Gun-Seirei melalui Osamu Seirei. Osamu Seirei mengatur segala hal yang diperlakukan untuk melaksanakan pemerintahan, melalui peraturan pelaksanaan untuk mengatur hal-hal yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Lalu setelah itu, sejarah hukum Indonesia setelah Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka, bangsa Indonesia mengambil sikap untuk menentukan nasibnya sendiri, mengatur dan menyusun negara, serta menetapkan tata hukumnya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, berdiri Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS, dengan diberlakukannya Konstitusi Republik Indonesia Serikat, KRIS, tata hukum yang berlaku pada waktu ini terdiri atas peraturan yang dinyatakan berlaku dan peraturan baru yang dihasilkan oleh pemerintah RIS. Lalu setelah bangsa Indonesia kembali ke negara kesatuan, berlaku UUDS dan ditambah dengan peraturan baru yang dibentuk oleh pemerintah. Hingga pada akhirnya UUDS 1950 tidak berlaku lagi dan digantikan oleh UUD 1945 hingga sekarang. Lalu yang terakhir tata hukum yang berlaku sampai sekarang yaitu segala tata aturan perundang-undangan sesuai hierarki perundang-undangan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dilakukan amandemen beberapa kali. Lalu selanjutnya, peran konstitusi dalam sistem hukum Indonesia. Konstitusi sebagai landasan hukum tertinggi berarti merupakan hukum dasar yang mengatur struktur dan fungsi pemerintahan serta hak dan kewajiban warga negara yang berfungsi sebagai pedoman dalam menjaga kesatuan dan persatuan negara. Konstitusi merupakan hukum tertinggi, berarti secara hierarki, aturan dalam konstitusi memiliki kedudukan lebih tinggi terhadap aturan lain. Maka aturan lain harus sesuai dengan UUD 1945. Konstitusi juga mengatur sistem pemerintahan yang demokratis dan desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah. Peran penting konstitusi juga yaitu yang pertama menentukan bentuk dan struktur pemerintahan seperti pembagian kekuasaan antar lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, lalu menetapkan batas-batas kekuasaan pemerintah dan menjaga ketahanan sistem tata negara. Selanjutnya, tantangan penegakan hukum.
Penegakan hukum di Indonesia menghadapi beragam tantangan kompleks, terutama terkait korupsi, kurangnya transparansi, dan hambatan operasional. Berikut ringkasan faktor yang mempengaruhi situasi ini. Yang pertama adalah korupsi dan integritas aparat penegak hukum. Korupsi merupakan masalah serius dalam penegakan hukum Indonesia. Keterlibatan aparat penegak hukum dalam praktik korupsi termasuk kasus suap yang melibatkan hakim pengadilan tipikor merusak integritas dan objektivitas mereka. Skor Indonesia dalam Corruption Perception Index 2022 menempati peringkat 110 dari 180 negara, menunjukkan tingginya kasus korupsi. Lalu minimnya transparansi dan akuntabilitas. Kurangnya transparansi dalam proses hukum mengikis kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Penegakan hukum sering terlihat tajam ke bawah, namun tumpul ke atas, menciptakan persepsi bahwa hukum hanya berlaku pada masyarakat umum. Selanjutnya, kendala operasional. Faktor-faktor seperti infrastruktur yang buruk, kurangnya fasilitas pendukung, dan sumber daya manusia yang tidak memadai menghambat penegakan hukum yang efektif. Proses hukum yang panjang dan rumit menimbulkan frustasi dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Lalu selanjutnya, budaya hukum dan kesadaran masyarakat. Pemahaman masyarakat tentang pentingnya kepatuhan hukum masih rendah, menyebabkan sikap apatis terhadap penegakan hukum. Pendidikan karakter dan kesadaran pentingnya integritas perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam mendukung penegakan hukum yang adil. Nah, tantangan penegakan hukum di Indonesia saling terkait dan kompleks. Untuk menciptakan sistem hukum yang efektif, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Langkah-langkah penting meliputi reformasi sistem peradilan, peningkatan transparansi, dan edukasi tentang hak serta kewajiban hukum untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, selanjutnya adalah reformasi hukum, yaitu merupakan inisiatif krusial untuk meningkatkan sistem hukum, mencakup aspek legislasi dan penegakan hukum. Tujuannya adalah membangun sistem yang lebih berkeadilan, terbuka, efektif, serta mampu beradaptasi dengan tantangan kontemporer seperti globalisasi dan kemajuan teknologi. Beberapa strategi utama dalam reformasi ini meliputi yang pertama, revisi UU, yaitu memperbarui legislasi agar tetap relevan termasuk perubahan dalam hukum pidana, perdata, dan HAM. Yang kedua adalah penguatan independensi aparat penegak hukum, yaitu meningkatkan otonomi institusi seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk meminimalkan intervensi politik dan politik korupsi. Yang ketiga adalah perbaikan birokrasi, yaitu meningkatkan efisiensi dan transparansi untuk memastikan layanan publik yang lebih baik. Yang keempat, edukasi hukum masyarakat, yaitu meningkatkan pemahaman publik tentang hak-hak mereka dan cara mengakses keadilan. Yang kelima, adaptasi teknologi, yaitu mengembangkan regulasi yang lebih komprehensif terkait perlindungan data dan transaksi digital. Reformasi ini bertujuan untuk memperkuat relasi antar negara dan warganya, menjadikan hukum bukan hanya alat kekuasaan, tetapi juga perlindungan hak-hak warga negara. Sejak era reformasi 1998, beberapa bukti konkret reformasi hukum di Indonesia meliputi yang pertama, revisi undang-undang, yaitu perubahan signifikan dalam berbagai aspek hukum untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dua, implementasi peninjauan kembali atau PK, kasus Sengkon Jakarta menjadi katalis lahirnya mekanisme PK dalam sistem peradilan Indonesia. Yang ketiga, reformasi birokrasi, upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi termasuk pengurangan jumlah anggota ABRI di MPR. Yang keempat, peningkatan literasi hukum, upaya edukatif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak hukum mereka. Yang kelima, menyesuaikan terhadap perkembangan teknologi, yaitu pengembangan regulasi yang lebih komprehensif mengenai perlindungan data dan transaksi digital. Reformasi ini ditunjukkan untuk menciptakan hukum yang adil, transparan, dan efisien, serta mampu menghadapi tantangan modern. Selanjutnya adalah peran masyarakat dalam menegakkan hukum. Pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban. Kesadaran hukum di kalangan masyarakat tentunya memainkan peran penting dalam menciptakan penegakan hukum yang efektif dan adil. Masyarakat yang melek hukum akan lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami hak tujuh kewajiban, masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses hukum, baik dalam melaporkan hukum maupun menjaga ketertiban sosial. Salah satu bentuk penguatan hukum adalah dengan pendidikan yang intensif, baik melalui jalur formal maupun non-formal, seperti penyuluhan hukum oleh lembaga terkait.
yang pada intinya kesadaran hukum itu bukan hanya tentang mengetahui peraturan, tetapi juga memahami nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Dan tentunya dengan kesadaran hukum ini, masyarakat dapat membedakan mana yang menjadi hak dan kewajibannya, sehingga mampu bertindak sesuai aturan. Selanjutnya adalah peran masyarakat dalam menegakkan hukum. Eh, yang pertama adalah program penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Organisasi Bantuan Hukum OBH dan lembaga-lembaga pemerintah. Kegiatan ini sering dilakukan di komunitas, desa, atau wilayah rawan konflik untuk memberikan pemahaman hukum secara langsung kepada masyarakat. Yang kedua adalah eh, sosialisasi hukum di sekolah melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan hukum. eh, materi hukum dapat Materi hukum ini tentunya dapat disisipkan dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Jadi program kunjungan dari praktisi hukum ke sekolah ini juga efektif untuk memberikan wawasan tentang peran hukum dalam kehidupan nyata. Selanjutnya adalah kampanye kesadaran hukum melalui sosial media dan juga televisi. Media sosial tentunya menjadi sarana ampuh untuk menyebarkan informasi hukum kepada generasi muda, dan juga televisi ini juga dapat digunakan untuk menayangkan program edukasi hukum dalam bentuk talkshow, drama, atau film pendek. Selanjutnya, selanjutnya adalah manfaat kesadaran hukum bagi masyarakat. Yang pertama adalah masyarakat yang melek hukum lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah, membantu menciptakan pengawasan sosial yang lebih kuat terhadap lembaga-lembaga hukum. Tentunya masyarakat yang sadar hukum ini lebih peka terhadap kebijakan pemerintah dan mereka juga dapat mengawasi pelaksanaan hukum secara lebih objektif. Yang kedua adalah masyarakat yang sadar hukum cenderung lebih patuh terhadap peraturan dan tidak mudah terlibat dalam tindak pidana. Eh, Tentunya ini juga membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan juga tertib untuk kedepannya. Dan yang ketiga adalah kesadaran hukum meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menuntut hak dan memberikan dukungan pada proses peradilan yang adil. Selain itu, masyarakat juga dapat memberikan dukungan secara moral kepada contohnya korban ketidakadilan dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah studi kasus. Di sini adalah reformasi sistem hukum dalam menangani kasus tertentu. Salah satu contoh nyata reformasi hukum di Indonesia adalah terkait upaya penanganan kasus korupsi. Melalui KPK, pemerintah telah berusaha memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku korupsi dengan berbagai reformasi, termasuk revisi UU KPK. Revisi ini bertujuan untuk meningkatkan mekanisme pengawasan serta memperkuat independensi KPK dalam menangani kasus korupsi skala besar. Studi kasus reformasi ini memperlihatkan tantangan yang harus dihadapi, perlawanan dari pihak yang merasa dirugikan, namun juga menjadi contoh penting bahwa pembaruan sistem hukum bisa mempengaruhi penanganan kasus. Kemudian ada pelajaran dari studi kasus tersebut, yaitu reformasi hukum selalu menghadapi tantangan, baik dari segi penerimaan masyarakat maupun dari aspek politik dan institusi. Sistem hukum yang kuat harus mampu menyeimbangkan independensi lembaga hukum dengan mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel. Ini adalah referensi yang kami gunakan. Demikian Sekian presentasi presentasi dari dari kelompok 4. Bila ada salah mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.